Indonesia juga mengecam keras pernyataan Presiden Prancis yang menghina agama Islam, yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia. Padahal pidato tanggal 2 itu jelas, clear, Macron menyebutkan bahwa yang menyebabkan krisis di dunia Islam, di dalam Islam itu krisis di mana-mana. Karena penyebabnya adalah orang-orang Islam fundamentalis, Islam radikal. Halo Mas Mahmud Syaltut, Pak dosen, ini apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat, Mbak. Iya. Ini Mas Syaltut ini adalah dosen FISIP dari Universitas Indonesia yang juga pernah mengenyam pendidikan ya Mas di Perancis selama 6 tahun. Ya, terkait dengan hal yang menjadi pembicaraan saat ini mengenai pernyataan Presiden Emmanuel Macron yang dinilai menyakiti umat Islam, bahkan juga Presiden Joko Widodo sudah membuat pernyataan soal itu gitu. Kita mau membahas soal itu, tapi sebenarnya untuk memberikan konteks kepada para pembaca Babe, bisa diceritain sedikit nggak, Mas, sebagai orang Muslim yang pernah mengenyam pendidikan dan tinggal di sana selama 6 tahun, apa sih yang Anda pelajari dari culture atau juga sistem kehidupan masyarakat beragama di sana? Apakah memang serentan itu ketika seseorang secara publik menyatakan menganut agama tertentu? Ya, pertama bahwa harus dicatat, Perancis itu dia nggak peduli sama agama sebenarnya. Terus kemudian di Perancis itu kan ada namanya La Loi de Laïcité. La Loi de Laïcité itu laicite itu sendiri yang kemudian banyak orang menerjemahkan sebagai sekularisme ya. Dia meruntuhkan konsep bersatunya antara negara dengan agama pada saat sebelum Revolusi Prancis. Revolusi Prancis itu kan menggulingkan raja, menggulingkan monarki, dan juga menggulingkan sistem tata negara di mana agama dan negara menjadi satu, kemudian kebijakan agama menjadi kebijakan negara dan sebaliknya itu. Mas Syaltut sebagai pribadi dan personal di keluarga ketika tinggal di sana tidak pernah merasakan adanya diskriminasi gitu ya? Alhamdulillah enggak. Namun Ya, mungkin bahkan misalnya sholat macam-macam, kita bisa kok sholat, misalnya sholat Jumat itu ada di Masjid Paris. Kadang misalnya kalau kejauhan saya sholat di Masjid Belleville di dekat tempat tinggal kami. Nggak ada masalah. Bahkan misalnya kayak sholat id ya, sholat id di Masjid Paris itu karena jemaahnya membludak, itu kita sholat id itu di jalan loh, Mbak. Sholat id di jalan dan di taman, dan itu nggak masalah, dan itu kita dijagain polisi dan kita aman, merasa feel secure gitu. Kalau misalnya mereka anti-Islam, ya kita udah, ya nggak mungkin. Ya lu nggak cukup lu harus masuk masjid, enggak toh. Alhamdulillah nggak ada persekusi macam-macam. Ya itu mungkin orang yang ya mungkin tiap orang beda-beda ya pengalamannya ya. Nggak bisa digeneralisir juga ya, mungkin mereka dapat pengalaman buruk. Pemantik awal di mana pernyataan Presiden Macron itu mendapat banyak respon negatif dari negara-negara Muslim dan juga di Indonesia gitu adalah ketika kasus Samuel Paty ini, Presiden Macron secara publik ini memuji sikap Samuel Paty yang dianggap sebuah bentuk kebebasan berekspresi gitu. Salah satunya dengan menunjukkan karikatur buatan Charlie Hebdo saat mengajar di sekolah. Apa yang miss dari pernyataan awal dari Presiden Macron yang kemudian mendapatkan respon yang negatif dari negara-negara dengan masyarakat Muslim yang besar gitu? Apakah ada translasi yang salah atau mungkin maksud dari Presiden Macron yang tidak tersampaikan dengan baik gitu? Karena di situ seakan menyebut Islam secara general gitu, Mas. Iya, paham. Nah, begini, Mbak. Nah, yang pada saat pidato Macron, ini ada dua pidato Macron itu. Ini harus dibedakan. Nah, pidato tanggal 2 sama pidato tanggal 22. Nah, pidato tanggal 2, ini adalah pidato pasca Emmanuel Macron bertemu dengan Imam Masjid Paris, Dewan Masjid Prancis, dan para ulama yang mendesak agar dibentuk peraturan perundang-undangan yang memerangi lah, yang
melakukan anti teror, memerangi terhadap Islam radikal yang bahasanya adalah separatisme Islamis. Mereka yang memisahkan diri dari agama. Nah, di situ juga sebenarnya tanggal 25 sudah disampaikan bahwa sebenarnya Islam itu dalam kondisi krisis. Itu tanggal 2 itu, dan itu jauh sebelum Samuel Paty meninggal. Nah, ini yang kemudian miss. Jadi rangkaian pidatonya dianggap ini satu pidato utuh yang kemudian Macron dianggap melakukan penistaan terhadap Islam macam-macam. Padahal pidato tanggal 2 itu jelas, clear, Macron menyebutkan bahwa yang menyebabkan krisis di dunia Islam, di dalam Islam itu krisis di mana-mana. Karena penyebabnya adalah orang-orang Islam fundamentalis, Islam radikal. Nah, pada saat acara ronde Omas nasional atau peringatan duka cita nasional, atau menurut saya lebih, ya misalnya itu bahasanya terlalu susah, mungkin lebih gampang dipahami sebagai tahlilan nasional lah. Gitu. Nah, semua orang berdoa, walaupun ya di situ semua apapun agamanya atau bahkan tidak beragama berdoa mengenang kebaikan Samuel Paty, yang mengenang Samuel Paty yang sebagai guru yang kemudian tewas dibunuh oleh orang yang tidak dikenal. Ya, menurut saya adalah etis seorang presiden bilang yang bahwa wajah Samuel Paty adalah wajah Republik, le visage de Republik, bahwa apa yang diajarkan Samuel Paty terkait kebebasan berekspresi, dan dia nggak nyebut di situ nunjukin karikatur, nggak ada. Nunjukin karikatur Nabi Muhammad dalam pidatonya Macron nggak ada. Coba dicermati lagi. Nggak ada ngomong kita itu karena Samuel Paty nunjukin Charlie Hebdo kita dukung, enggak. Karena Charlie Hebdo itu media kecil, media nggak signifikan. Media berisik aja. Terlihat dari tadi yang sudah Mas Shaltut ceritakan gitu, bahwa ada beberapa translasi yang salah gitu. Kalau Mas Shaltut lihat respon dari masyarakat kita di Indonesia terhadap apa yang terjadi di sana tuh seperti apa sih? Ya, salah paham. As simple as that. Salah paham, salah terjemah, ya misalnya sangat fatal, misalnya Bapak Presiden tidak, ya salah persepsi lah menurut saya. Kemudian misalnya nyebut pidato Emmanuel Macron menghina Islam berapa miliar dan seterusnya. Pertanyaannya, pidato yang mana nih? Pidato yang mana dulu nih? Yang clear dong. Pidato tanggal 2, pidato tanggal 22, atau semuanya nih. Terus kemudian dicampur aduk, kemudian dianggap pidato ini menyebarkan karikatur Kanjeng Nabi bahwa dia mendukung Charlie Hebdo. Nggak ada statement dia mendukung Charlie Hebdo, nggak ada. Je n'ai pas compris que l'islam légitimait ou soutenait le recours à quelque violence que ce soit. Et donc, je comprends et respecte qu'on puisse être choqué par ces caricatures. Je n'accepterai jamais qu'on puisse justifier une violence physique pour ces caricatures. Et je défendrai toujours, dans mon pays, la liberté de dire, d'écrire, de penser, de dessiner. Ça ne veut pas dire que je soutiens à titre personnel tout ce qu'on dit, pense, dessine. Mais ça veut dire que... Apa sih biggest lesson dari kedua negara yang kita sama-sama tahu mempunyai masalah untuk memerangi radikalisme dan ekstremisme gitu? Apa pembelajaran terbesar dari konflik ini? Nah, sebenarnya yang menarik terkait memerangi radikalisme, itu Perancis lebih jelas dibandingkan Indonesia. Karena misalnya mereka ingin membuat undang-undang memerangi Islam radikal, termasuk di situ menerima aspirasi dari Ketua Dewan Masjid, dari Imam Masjid Paris dan sebagainya, yang ingin agar ujung tombak memerangi radikalisme itu adalah imam-imam atau para ulama di Perancis, yang dimana untuk menjadi imam di Perancis itu harus ikut vocation, harus ikut pendidikan vokasi paling tidak 3 tahun dan harus lulus. Nah, dan setelah lulus dia dapat ijazah. Artinya apa? Ini pendidikan serius. Pendidikan pengkaderan menjadi imam itu serius, nggak bisa langsung hari ini jadi dapat sertifikat kayak kita ngurus SIM atau ngurus KTP. Ini serius, butuh pendidikan, persyaratannya relatif ketat. Nggak tiba-tiba mualaf terus
dapat label ustadz gitu loh. Ini kan yang harusnya ya boleh mualaf itu cerita tentang pengalaman itu boleh, tapi harus dipahami ngukur diri lah. Nabu sorofnya aja nggak paham macam-macam, ya mbok nahan diri lah, jangan pengen jadi seleb sosial media.